Masyarakat udah capek kali ya, melihat pemimpin-pemimpin atau wakil rakyat atau pejabat yang nggak mau turun ke bawah, nggak ketemu sama rakyat, ngomongnya teori-teori besar, tapi nggak menerapkan apa yang diteorikan itu secara nyata. All of a sudden, datanglah Deddy Mulyadi. Ya, saya harus ingatkan ya, Deddy Mulyadi ini adalah orang yang mula-mula adalah anggota DPRD, terus naik jadi wakil bupati, terus naik jadi bupati, terus mau maju jadi gubernur kalah kan ya. 2018 kalah, tapi dia jadi anggota DPR lagi kan. Ya, DPR. Jadi saya mau bilang asam garamnya Deddy Mulyadi ini nggak perlu diragukan lah. Dia emang udah kenal betul nih cara kerja pemerintah, cara kerja DPR, cara kerja DPRD. Dan barangkali dia udah apa istilahnya, udah gak tahan lah. Ya. Kan dia berulang kali tuh bilang, ada rekamannya dia bilang, saya tidak ingin menyatakan persetujuan saya bahwa dia tidak bicara sama DPRD atau DPR ya, DPRD lah. Tapi dia bilang nanti kalau kita ngomong, kali hari pertama, besoknya ngomong lagi, hari ketiga ngomong lagi. Dia ketika bicara tentang pembongkaran di Puncak, itu ujung-ujungnya gak bakal dibongkar dia bilang. Buat saya ini saya akan bilang, tapi masa sih gak ada cara lain gitu ya. Dia kan betul-betul gini, bro, datang dia bilang ini gak benar, langsung. Ya ini kan juga kita sebagai warga negara yang awam nih biasanya memang berpikir, kacau ya pembangunan di Puncak nih ya. Ini orang-orang kaya ini emang seenak-enaknya aja bangun di sini. Ini orang awam nih kan. Nah dia sekarang udah bukan jadi orang awam. Dia datang, dia pejabat, dia gubernur. Begitu dia bilang ini gak boleh, bongkar. Masih orang itu berusaha beradu jawab dengan dia bilang enggak ini dibongkar aja semua. Dan ternyata bukan cuma itu satu. Bukan cuma si tempat wisata itu satu. Tadi Kang Ono menyebut ada 9 atau 10 lainnya ya. Ya ini gaya dia memang begitu. Gaya dia adalah orang yang menurut saya sudah terlalu lama capek dengan birokrasi yang berbelit-belit. Ya, ya udahlah, gue gubernur gitu ya. Ya setuju gak setuju nih ya. Gue gubernur, ya saya punya hak untuk melakukan ini. Nah memang efeknya bisa menimbulkan persoalan-persoalan dalam hal hubungan dengan misalnya saja, ya kan kita trias politika eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Ini sejajar nih eksekutif sama legislatif. Tapi mungkin dia punya pengalaman dulu ketika di DPRD dan pengalaman ketika di DPR, mungkin juga pengalaman dia di bupati yang menunjukkan bahwa terabas aja lah ini. Disikat aja ini. Mengingatkan saya pada Ahok sebetulnya. Cuman dia lebih dari Ahok nih. Dia betul-betul apa yang dia mau, dia lakukan. Dia ini kalau pakai bahasa apa namanya gaya kepemimpinan, dia adalah orang yang cenderung merasa bahwa dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dan ini sudah dia pikirkan sejak lama. Dia sudah punya sejak lama rencana-rencana sebagai gubernur ya, untuk melakukan ini dan itu. Mungkin sekali yang tadi kita bicara tentang tempat wisata di Puncak tersebut, dia juga termasuk orang yang sudah cukup lama ingin agar ini dibongkar aja. Dan kemudian ketika dia dapat kesempatan dia lakukan. Masalahnya memang orang dengan tingkat kontrol setinggi itu memang punya kecenderungan tidak mendengar. Kecenderungannya adalah semua terfokus pada dirinya. Ini suka tidak suka, Anda boleh setuju boleh gak setuju. Tapi dia merasa saya udah tahu nih jawabannya. Jawabannya adalah semua orang, biasanya nih kalau orang yang punya tingkat kontrol yang tinggi, semua orang harus disiplin. Dia bukan tipe orang yang bersedia seperti cerita Pak Jokowi dulu di Solo yang agar sebuah pasar ya kalau gak salah. Itu dibereskan, ya apa? Berkali-kali harus ketemu dulu, berusaha menjelaskan segala macam.
Di daerah mana? Klaten. Oh dengan telaten ya. Pasar Klewer ya betul. Kalau Dedi memang nggak kayak Jokowi, kan tadi saya setuju sama Anda. Nggak begitu caranya. Ya udah, tiba-tiba dia bilang berangkat ke barak militer.